Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Speaker Bohong Jadi Nyata. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi teman-teman, film ini dimulai dengan diperlihatkan Pak Guru yang memberikan hasil ulangan ke Suneo yang nilainya kurang baik alias nilainya jelek. Kemudian Pak Guru bilang, kenapa hasilnya jelek? Lalu Suneo bilang kalau ibunya lagi sakit dan dia harus menjaganya semalaman hingga dia nggak belajar. Pak Guru pun mewajari hal itu dan Nobita pun keheranan. Kemudian saat pulang, Shizuka bercerita ke Nobita kalau dia kasihan ke Suneo. Nobita bilang kalau Suneo itu berbohong karena tadi pagi ibunya Suneo nggak apa-apa tuh. Malahan dia jogging katanya. Wah, kalau Suneo berbohong ini bener-bener sih. Lalu terlihat Suneo yang akan makan dan ibunya bertanya bagaimana hasil ulangan Suneo. Lalu Suneo bilang kalau tadi itu nggak jadi ulangan. Soalnya tadi katanya Pak Guru itu tiba-tiba jatuh dan dibawa ambulan. Ibunya pun kaget dan Suneo bilang kalau dia menenangkan suasana di kelas dan dia juga yang panggilkan ambulan dan ibu Suneo pun bangga. Wah, ternyata Suneo pandai berbohong ya, padahal tadi Pak Guru nggak apa-apa kan. Kemudian Suneo pun keluar rumah dan dia menuju Giant yang sedang menggosip di lapangan biasa. Kemudian Suneo kepo dan ingin gabung dengan gosipannya. Tapi Giant bilang dia harus mohon dulu. Dan kemudian Suneo pun diperlihatkan sebuah foto gadis bernama Tsubasa. Dan kata Giant, dia adalah seorang aktor drama terkenal. Dan bulan depan katanya dia akan tayang di panggung pameran. Di sana Suneo mulai lagi berbohong dan dia bilang, cuma foto aja mah biasa aja. Malahan aku mah kemarin pegangan tangan sama dia. Tentu hal itu buat Giant dan teman-temannya kaget dong. Di sana Suneo juga bilang kalau sutradara filmnya Tsubasa itu adalah teman ayahnya. Dan kata Suneo, dia juga bilang kalau dia akan datang ke rumahnya. Lalu Giant pun memohon kepada Suneo ingin ketemu Tsubasa. Sampai Giant pun bersujud di depan Suneo. Kemudian Suneo menemui Doraemon dan bercerita kebenarannya dan dia meminta tolong kepada Doraemon. Suneo di sana sampai menangis karena takut ketahuan bohong. Nah kan, kalau ketahuan bohong jadi repot kayak gini. Jadi buat temen-temen jangan berbohong ya guys. Doraemon tentu di sana gak tega melihat Suneo yang menangis dan dia langsung mengeluarkan sebuah alat yang bernama speaker pasti terjadi. Kemudian Doraemon bilang dengan speaker ini apapun yang dikatakan pasti terjadi meskipun hal itu dalam konteks berbohong. Lalu Doraemon menyuruh untuk memasukkannya ke dalam mulut Suneo. Soalnya alat itu kecil dan tidak akan terasa apa-apa meskipun dimasukkan ke dalam mulut. Kemudian Suneo memasukkan alat itu dan langsung mencobanya. Dia pun mengatakan serigala datanglah dan tiba-tiba ada serigala ke kamar Nobita dan untungnya langsung ditenangkan oleh seseorang. Kemudian Suneo bilang kalau Tsubasa sebentar lagi akan datang dan Giant di sana sudah bersiap untuk memfotonya dan bersembunyi di balik rumput di rumah Suneo. Tiba-tiba datang sebuah bel dan supir bilang kalau mobilnya tiba-tiba mogok dan tepat di depan rumah Suneo. Dan ternyata mobil itu yang membawa Tsubasa ke sana. Kemudian Suneo pun menyuruhnya masuk dan Giant yang bersembunyi di luar melihatnya dan dia pun langsung kaget sempat gak percaya. Giant di sana gak sabar dan langsung mendekatinya. Di sana Suneo mengobrol sambil dilihat Giant di luar. Lalu Tsubasa pun keluar
dan Suneo mempersilahkan Giant untuk memfotonya. Dan Giant pun langsung salah tingkah alias salting dan dia malah pingsan. Dan dia pun sangat senang karena sudah memfotonya dan dilihat oleh Doraemon dan Nobita. Kemudian Tsubasa pun pamit ke Suneo. Di sana Giant dan Suneo pun sangat senang. Kemudian Doraemon meminta speaker itu dikembalikan, tapi Suneo yang sudah sombong menolaknya. Tentu Nobita dan Doraemon pun khawatir karena Suneo suka berbohong dan takut speaker itu disalahgunakan. Suneo pun mengejeknya dan bilang kalau dia adalah ketua geng terkuat di salah satu SMP. Wah, Adi baru tahu kalau Suneo ini ternyata udah SMP ya guys. Kemudian Doraemon dan Nobita pun berlari ketakutan. Kemudian datanglah Pak Guru yang menanyakan keadaan ibunya Suneo. Dan Suneo pun langsung panik lagi. Suneo bilang kalau ibunya demam dan pusing. Dan katanya jangan dulu ada yang menjenguk. Kemudian saat Suneo masuk ke rumah, ternyata benar ibunya tiba-tiba langsung sakit. Dan Suneo langsung berlari ingin menemui Doraemon. Namun dia dicegat oleh para orang nakal anak SMP. Dan Suneo pun berlari ketakutan. Lalu Doraemon pun menyuruhnya untuk mengeluarkan speaker itu. Tapi Suneo kesusahan mengeluarkannya. Dan sepertinya speaker ajaib itu terselap di sela-sela gigi Suneo. Dan film ini diakhiri dengan Suneo yang masuk dokter gigi untuk mengeluarkan speaker milik Doraemon itu. Dan dapat diambil kesimpulan di sini bahwa berbohong itu hanya dapat menyelamatkanmu sementara dan akibatnya akan fatal ke depannya, dan kamu tidak akan lagi dipercayai oleh seseorang jika sudah berbohong. Maka dari itu, daripada berbohong, lebih baik ucapkan fakta yang sejujurnya. Meskipun menyakitkan, tapi itu adalah sebuah kejujuran. Cerita batu yang indah. Film dimulai dengan diperlihatkan Shichi yang menunggu pemiliknya kembali. Hingga akhirnya pemiliknya datang dan mereka pun berpelukan. Ternyata itu adalah film yang ditonton Doraemon dan Nobita sampai mereka terharu. Tiba-tiba Nobita ingin punya hewan peliharaan seperti Shichi dan meminta kepada ibunya. Tapi ibunya menolak Nobita memelihara hewan. Nobita pun kembali lagi ke kamar dan dia kaget Doraemon sedang mencari sesuatu di kantong ajaibnya. Ternyata Doraemon mencari alat untuk menggantikan hewan peliharaan. Doraemon kemudian mengeluarkan alat yang bernama krim hewan peliharaan. Kata Doraemon, oleskan krim ini ke batu dan setelah dioles, batu itu akan terlihat seperti guguk. Tapi Nobita ingin hewan peliharaan yang asli dan gak mau batu. Lalu Doraemon menjelaskan walaupun itu batu tapi tidak akan berbeda dengan hewan beneran. Tapi Nobita bingung pakai batu yang kayak gimana. Dan kata Doraemon pakai batu yang kayak apa saja pasti bisa. Akhirnya Nobita memilih batu secara acak saja. Akhirnya Nobita memilih batu yang hitam. Doraemon kemudian mengoleskan krim ajaib itu ke kain. Namun di sana Nobita tetap tidak yakin apakah benar dengan krim ini dioleskan ke batu, batunya akan seperti hewan. Nobita pun mengoleskan krim itu ke batu dengan kurang percaya bahwa batu itu bisa hidup. Dan tiba-tiba batu itu bergerak dan melompat hingga membuat Nobita kaget. Dan akhirnya membuat Nobita tertawa. Doraemon pun memberitahu kalau batu itu langsung suka ke Nobita. Saat Nobita jalan pun batu itu mengikutinya. Nobita pun ingin memberikan nama ke batu itu. Dan batu itu diberi nama Kuro. Dan sepertinya batu itu suka dengan nama yang diberikan oleh Nobita. Nobita pun bertanya ke Doraemon apakah batu ini bisa makan. Kata Doraemon batu ini makan pasir dan air. Enggak lama kemudian, Nobita pergi ke tukang bangunan dan meminta pasir di sana. Nobita pun memberikan ke Kuro dan dia pun menyukai pasir yang dibawa oleh Nobita itu. Nobita pun senang karena makanan hewan peliharaannya gratis. Batu itu pun loncat ke air dan membuat Doraemon basah.
Namun tiba-tiba Kuro ke pinggir dan dia ternyata buang air di sudut kamar. Nobita pun memarahi Kuro dan suara Nobita terdengar oleh ibu dan ibu pun langsung ke kamar Nobita. Namun ibu kaget ternyata tidak ada hewan di kamar Nobita. Nobita pun bilang kalau dia tidak punya hewan di kamarnya. Akhirnya ibu pun pergi dan Nobita memperkenalkan kalau yang tadi datang itu adalah mamanya. Doraemon dan Nobita pun pergi keluar dan untuk berjalan-jalan bersama Kuro. Doraemon bilang kalau Kuro suka jalan-jalan. Namun saat mereka berjalan, tidak sengaja mereka berpapasan dengan guguk yang besar. Nobita bilang kalau itu adalah guguk yang selalu mengejarnya. Saat guguk itu mau menyerang Nobita, Kuro langsung melawannya hingga menang. Nobita pun memuji Kuro kalau dia kuat sekali. Nobita dan Doraemon melihat Kuro yang sangat lucu bermain dengan senang. Lalu Nobita punya sebuah ide dan dia pun ngumpet sama Doraemon di balik pipa. Nobita pun muncul dan Kuro pun senang. Mereka berdua pun seperti memperagakan di film. Namun Kuro malah mengenai kepala Nobita hingga Nobita kesakitan merasakannya. Lalu tiba-tiba ada Shizuka yang kebingungan melihat batu yang melompat-lompat. Nobita kemudian memperkenalkan Kuro ke Shizuka. Shizuka pun ingin meminjam krim ajaib Doraemon. Lalu saat Shizuka pegang Kuro, tiba-tiba Kuro buang air lagi. Kuro kemudian pergi mendekati Suneo dan Giant. Giant dan Suneo pun kaget ada batu yang bisa melompat-lompat. Akhirnya Doraemon pun memberikan krim ajaib itu ke teman-teman Nobita. Giant dan Suneo bilang kalau dia akan buat hewan peliharaan yang lebih kuat dari Nobita. Nobita pun mengajak teman-temannya untuk membawa hewan peliharaannya masing-masing nanti ke taman. Pertama ada Shizuka yang bawa hewan peliharaan dari batu kristal yang mengkilap. Batu Shizuka itu diberi nama Chris dan disukai oleh Kuro. Tiba-tiba datang batu yang sangat besar. Ternyata itu milik Giant yang bernama Tsukegoro. Kata Giant, Tsukegoro adalah hewan peliharaan yang terkuat. Tiba-tiba datang batu yang sangat besar ke taman. Ternyata itu adalah batu peliharaan milik Suneo yang bernama Samson. Saking besarnya Samson, hal itu membuat Tsukegoro ketakutan. Di sana Nobita melatih Kuro untuk berputar dan dia diberi hadiah pasir. Shizuka di sana bermain-main di rumput dengan Chris. Giant pun bermain lempar tangkap dengan Tsukegoro. Sementara itu Suneo malah memberi pakaian ke Samson. Katanya biar terlihat kaya. Sekarang hewan peliharaan semuanya berlomba. Hingga pada malam hari Nobita pun istirahat dengan Kuro. Namun Samson hewan peliharaan Suneo malah merusak rumah Suneo. Dan pada keesokan harinya Suneo ke rumah Nobita dengan wajah yang babak belur dan bilang kalau dia akan membuang Samson. Dan Suneo pun membuang Samson dengan pintu kemana saja. Suneo pun dimarahi oleh ibunya. Seminggu kemudian saat Nobita dan teman-temannya mengobrol di lapangan biasa, terdengar suara dentuman yang keras dari kejauhan. Nobita dan teman-temannya pun kebingungan ada apa ini. Ternyata Samson datang menemui Suneo sambil menangis dan membuat semua teman-teman Nobita menangis juga. Dan Suneo pun ditimpa oleh Samson dan film pertama pun selesai.